Aku dengar ceritanya dari Mas Hanung, saat memang film ini sudah mau dibuat, ternyata director aslinya Bapak Majid Majidi itu ternyata mereka langsung berkomunikasi, langsung teleponan langsung dengan Mas Hanung. Wow. Dia nggak mau mengangkat film ini adalah sebuah film yang sedih, yang lekat dengan kesedihan dan yang cuma buat sedih-sedihan betul, doang. yang cuma orang penonton tuh datang nonton film ini cuma pengen, aduh sedih ya, kasihan ya karena kemiskinan, karena apa, nggak mau. Halo, balik lagi di Bincang Bintang. Spesial banget nih hari ini karena ada yang baru. Pertama, set kita baru ya. Wow. Terus kali ini aku nggak sendiri nih. Sama Kali siapa, ini Om, sekarang? coba perkenalkan diri dong. Halo host semuanya, host baru ini gua di sini. Salam kenal Hafiz, halo semuanya. kita. Halo, Hafiz. Gimana kalau kita undang pemain film yang lagi mau tayang filmnya? Apa Sya? Film apa Sya? Nanti deh dijawab langsung sama bintang tamunya kali ya. Langsung dipanggil aja Iya, berarti. boleh. Yuk kita langsung panggil aja kali ini. Ada Kak Faradina Mufti dan Jared Ali. Boleh dong sapa dulu. Kita penontonnya namanya Sobat Bintang, Kak. Sobat Bintang, hai Iya. Sobat Hai, Bintang. Sobat Bintang. Aku Farah. Aku Jared Ali. Jared Ali. Wah, spesial banget. Kita kali ini bintang tamunya ada gen milenial, gen alpha, kita gen Z. Nggak mungkin kayaknya. Kita ya. gen Z loh. Masa Aku sih? kelahiran Lo Gen Z. 98. Nggak terima. Oh my god. Berarti gue sama Kak Farah milenial ya. Aku kata milenial. siapa? Sorry deh. Kak Farah tau nggak? Iya, bener-bener. Milenial kan? Takut salah. Gitu, ya udah. Apa kabar Kak Faradina sama Jared Ali? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Lagi sibuk apa nih selain promo kalau boleh tahu? Di rumah seperti biasa ya. Sibuk ngantar sekolah, sibuk olahraga, ya gitu-gitu aja. Apa tuh olahraganya Kak Faradina? Tadi pagi kebetulan habis yoga, makanya ini agak-agak pegel-pegel dikit ya. Pegel-pegel. Oh, yoga. Morning person ya Kak Morning Faradina person. ya. Mau nggak mau nggak sih kan ngantar Oh, mau anak nggak mau, sekolah bener-bener. ya. Bener-bener. Kalau Jared Kalau apa? aku, kalau ibu tadi nganter, aku itu yang ke sekolahnya. Yang Oh, yang diantar. sekolahnya. Bukan yang diantar. Aku nganter loh. Oh jadi tadi kamu sekolah dulu. Aku ke sekolah dulu, aku ke sekolah belajar gitu, ujian. Aku lagi ujian. Biasa. Oh ujian. Paling suka pelajaran apa Jared? Iya, matematika. Matematika. Iya. Sama kayak aku. Sama kayak kamu berarti. Aku suka banget. Kita satu klub nggak sih? Kita satu klub nggak sih? Iya satu Math klub. club Iya. gitu ya kan? Dulu aku Kok nggak pernah hebat ya? remedial, Jared. Aku selalu A. Oh iya. Wow. Iya, nanti Oke. belajar Kenapa sama aku kamu ya. kamu suka berhitung? Karena Suka melatih, rumus-rumus? karena melatih otak untuk berpikir secara kritis gitu dan Tuh, keren. Kalah deh tuh penonton di rumah kalau kayak gitu. Kayak dulu aku kelas 5. Pokoknya main ya. Iya, sama kak aku juga. Kayak ada pelajaran olahraga ditunggu itu Nah pelajaran itu olahraga ya. paling favorit. Kalau nggak bahasa Indonesia kali yang paling gampang ya. iya. Ya. Bahasa Indonesia iya bisa. Nah tadi kan Kak Farina juga udah mention kalau Kak Farina kalau nggak syuting nganter keluarga, nganter anak sekolah Iya. gitu. Nah cara bagi waktunya kan lagi sibuk syuting nih, apalagi sekarang promo, filmnya mau tayang. Cara bagi waktu di dunia entertain sama keluarga itu gimana sih Kak? Sebisa mungkin aku semuanya tuh harus terbagi dengan rata ya. Terus kan di rumah ada suami, jadi emang ya udah kita janji-janjian aja, dan alhamdulillahnya suami aku juga bukan pekerja kantoran yang 9 to 5 gitu, jadi lebih fleksibel. Jadi ya udah ganti-gantian aja sih. Misalkan besok jadwalku ini, ya udah nanti kamu yang jemput, kamu yang antar atau apa, atau sebaliknya juga bisa kayak gitu-gitu Oh sih. saling sportif ya. Harus lah sih. Tapi suami paling suka ngurus rumah tuh apa Kak? Masak atau nyapu nih dia jago nih gitu. Sebagai manusia Virgo, dia suka banget detail. Jadi Itu jadi bersih-bersih ya. suka Perfeksionis ya bersih-bersih. Virgo ya. Suka bersih-bersih gitu, apalagi semua kan emang udah tertata, maksudnya ya udah barang di tempat A ya harusnya kembali ke A. Cuma ya itu memang memudahkan kita untuk nggak mencari dengan susah kan. Biasanya Iya, kalau kita benar-benar. asal taro gitu kan suka ini di mana ya, cari lagi gitu kan enggak. Jadi misalnya gunting taruhnya di A, ya udah harus di A kayak gitu-gitu sih. Cuma ya emang dia paling doyan beres-beres dan banyak
barang perintilan koleksinya dia, barang-barang vintage. Jadi emang sama dia emang ditata-tata. Tata rapi biar dia juga hafal ya. Tadi suami Kak Farah ini juga kan terjun ke dunia entertain sebagai sutradara. Kamu banyak gak sih Kak hal-hal yang dikasih sama suami kamu atau masukan, kamu tuh kalau acting kayak gini, kamu harus kayak gini, atau kan dia sering main ke lokasi syuting, dia sering ke lokasi syuting gitu. Dia biasanya dia tuh nggak pernah interrupt saat lagi prosesnya gitu misalnya. Takutnya mungkin dia berpikir juga kayak takut malah ngeganggu aku, jadinya malah jadi konsennya jadi malah nggak bagus fokus gitu ya. Jadi biasanya dia lebih ke setelah jadinya sih gitu. Tapi pasti dia udah wanti-wanti di awal. Pokoknya kalau misalkan lebih ke general sih. Jangan pernah berakting seperti apa ya, kayak yang standarnya acting gitu. Standarnya gimana ya, kayak gimana sih orang takut tuh nggak harus melulu nutup tangan gitu, atau orang berpikir nggak perlu megangin kepala, aku lagi mau ngapain ya, nggak perlu kayak gitu. Pokoknya dia lebih simpelnya kayak gitu loh. Dia tidak pernah bilang kayak hati-hati kalau kamu lagi kaget, kamu nggak perlu untuk menutup tangan gitu. Bisa dengan gerakan mata atau gerak tubuh kamu kayak gitu aja sih. Nah, sekarang aku mau nanya ke Jarod. Kamu kan masih sekolah nih. Gimana cara kamu bagi waktu syuting? Karena kan syuting biasanya kan sebulan, padet tuh. 2 bulan padet, dan sekolah juga bisa kan bentrok sama jadwal syuting kamu. Nah, pernah nggak gara-gara kamu syuting terus jadi jelek gitu nilainya gara-gara kamu syuting? Turun gitu nilainya? Sebenarnya enggak sih, kan mamaku itu selalu ngajarin aku buat ngebagi waktu dengan baik kan. Jadi misalnya nih lagi take, lagi bukan scene aku nih, lagi take yang lain, aku bisa sambil kayak kerjain tugas gitu, sambil belajar gitu. Jadi kalau misalnya besoknya break gitu, bisa sambil bisa udah lancar gitu, gara-gara udah dilatih waktu sebelum take-nya. Oh, berarti kamu bukan homeschooling gitu ya, masih sekolah? Enggak sih, masih sekolah biasa sih. Oke, keren. Keren banget. Keren banget. Bisa bagi waktu kayak gitu. Terus teman-teman kamu di sekolah gimana? Gue punya teman artis nih kayak gitu. Foto dong, Jarod, foto dong gitu. Sebenarnya mereka support aku, cuman mereka nganggap aku sebagai teman biasa aja, nggak berarti jadi ini artis foto-foto. nih gitu, enggak ya? Enggak juga sih. Mereka nganggap aku seperti teman-teman yang lain gitu. Ya, seperti biasa lah. Seperti biasa. Teman-teman kamu ada yang nonton film kamu nggak? Terus kayak bagus banget acting kamu di film ini gitu. Ada yang nonton, cuman nggak jadi bagus banget. Biasanya jadi lebih ke ceritanya sih, kayak wah kamu di gini, nanti kamu gini Kak, gini ya. Kayak lanjutannya gimana gitu lanjutannya. Kalau aku dulu mungkin waktu masih kecil penasarannya gimana sih caranya proses syuting tuh, ya nggak sih? Kan sekarang ngomongin filmnya loh Kak. Iya, Kamu udah gini nggak kayak gitu acting. ya. Udah beda ya. Gimana ya cara trik loncat, kan gitu kan kadang kita suka penasaran ya. Kok bisa nangis terus bisa dari sini, nangis. kok tahu-tahu bisa ke tempat yang lain tuh gimana ya gitu. Padahal kan nggak tahu itu ada editing, ada di baliknya ada perbedaan hari. Iya, kayak gitu-gitu. Tapi teman kamu ada nggak sih Jarod yang di sekolah, aku mau jadi kayak kamu deh main film? Ada banyak, biasanya nanyain, wah gimana ya caranya? Gimana sih caranya bisa masuk film? Cuman kan biasanya kadang-kadang panjang ya ngejelasinnya gitu. Jadi ya gimana ya, aku biasanya nggak jawab sih. Atau enggak aku bilang aja harus lewat casting gitu, kayak begitu-gitu. Ikut aku aja kalau aku lagi syuting gitu. Pernah nggak ada kamu jawab gitu? Ada sih yang bilang gini, nanti kalau ada film ajakin aku dong. Nanti biar ini aku ikut apa bla 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 gitu. Ada yang pengen. Cuman oke ya, nanti aku cobalah. Tapi gak tahu sih kapan mau nyobanya juga. Oke. Gimana kalau kita main games kali? Oke. Ya, Fis. Iya, kita Seru main kali. games boleh sama Oke, Jarod dan Kak Farah ya. Yes. Apa sih Games apa gamenya? nih? Kita punya games namanya Siapa Yang Paling. Jadi kita ngasih beberapa pertanyaan, siapa yang paling, kalian harus saling menunjuk. Oke. Yang relate sama jawaban Di antara itu. kita nih, nggak boleh Iya. yang pemain lain. Nggak boleh. Oh, Nggak oke. boleh. Kayak salah nunjuk tunjuk dua gitu. doang. Oke. Boleh nunjuk diri sendiri? Boleh. 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 Merasa relate sama diri sendiri, aku gitu. Boleh, Oke. boleh. Oke. Siap. Yang pertama nih, siapa yang paling sering telat datang ke lokasi syuting? 1, 2, 3. Wait, Soalnya kita kadang berangkat bareng-bareng. iya juga. Karena kan kita di hotel yang sama, jadi Iya, suka makanya. Ya. dijemputnya bareng-bareng gitu. Iya, dijemputnya sama driver yang
kadang-kadang sama atau enggak Beda. dua driver yang deketan gitu. Gimana tuh? Kok berarti nggak ada yang telat ya, karena emang Iya Berarti sih, sama karena ya kan kita, waktunya ya? kita di hotel yang sama, dijemput dengan waktu yang sama gitu. Jadi kayak ya udah Jadi nggak bisa pernah, bareng-bareng. gue nyusul deh, nggak ada yang kayak gitu. Di Berat. antara kita nggak ada Tapi sih kayaknya. kalau misalnya kita berdua cepat dan cuman ada kita berdua doang, berarti technically kita berdua telat. Karena Karena kita yang paling cepat dan kita cuma berdua doang. Jadi iya. kita paling Oh iya. Udah menunjuk diri sendiri. jadi adil aja ya. Adil aja Diri deh. sendiri aja deh. Oke, next, Fis. siapa yang paling sering ketawa dan retake adegan saat syuting? 1, 2, 3. Aku ya, kayaknya aku ya. Kamu deh. Kenapa? Sering gak konsen ya. Apa yang paling sering bikin kamu ketawa pas lagi take? Biasanya kan ada pemain-pemain yang komika gitu kan. Oh, Oh, iya, iya. Bang Gitu. Oki, Bang Iya. Lolok ya. Lu mau gak ketemu sama mereka lagi? Cuma, aduh parah. Oh sama Bang Lolok saya yang ketemu. Yang lainnya sih kayaknya gawat banget. Iya. Nggak tahu gimana tuh kamu ketemu sama Iya. Om Aco. Nah, ada banyak kan Om Maco, Om Oki, dan yang Om Dodit gitu. Entah kenapa mereka itu kayak, wah kira-kira bagus ya kok ditambahin jokes ini gitu. Jadi pas take tuh mereka tambahin gitu. Mereka improve, Improve. gitu Iya, ya. improve gitu. Iya, waduh lucu lagi. Jadi kita sebagai warga biasa yang bukan dari kalangan komika tuh kan kayak wah apapun yang keluar dari mulutnya tuh lucu aja Iya, gitu. kayak langsung kepikiran cepet gitu ya. Ini ganti. Iya lagi, iya. Kok bisa ya? Oke, next. Siapa yang paling sering ngajak pesen jajanan kalau lagi syuting? 1, 2, 3. Coba ini sih. Aku ya. Iya. Ketahuan nih. Iya sih, iya sih. Order Iya ya, sih. order Oh, gitu siapa? ya. Karena pasti kalau misalkan lagi syuting di mana, ini deket sini ada makanan apa ya? Aku pasti Iya kayak benar gitu. sih gitu ya. Karena itu adalah mood booster bagi kita semua. Iya. Seringnya jajan apa kak pas lagi syuting COH ini? Kopi. Kopi, iya aku pasti cari kopi sih. Oh, jajan ngantuk ya. Cari kopi kayak ada kopi enak apa ya di sini ya gitu. Kalau enggak waktu itu pisang goreng Oh, iya, kayak gitu-gitu iya. yang semua bisa makan gitu. Yang penting ada kayak yang bisa dikunyah. Cemilan ya. Cemil ya. Biar gak ngantuk gak sih kak ya? Kalau misalkan lagi syuting Ya kalau kopi ngantuk. buat aku sih. Belum bisa ya. Oke, next Fis. Siapa yang paling nggak bisa jauh dari HP saat break syuting? Aku kayaknya. Paradina. Aku sih. Karena mending harus dikabarin ya kak. Iya lagi. Keluarga. Apalagi ya. anak di rumah. Ayo ini udah jam makan nih. Ayo nih, belum makan apa ya? Ayo ini. Oke, next. Siapa yang paling sering ketiduran di lokasi syuting? 1, 2, 3. Wah, Masa sih? saling nunjuk tuh. Soalnya Ali sama Zara itu kan syutingnya paling banyak ya. Dan Iya, mereka tuh scene-nya start ya. dari pagi. Jadi waktu itu ya, yang pokoknya ini ada satu yang selalu aku ingat waktu itu. Karena kita syutingnya di akhir tahun dan itu hujan. Jadi kan kita kan harus balap-balapan sama hujan. Sabar-sabar menunggu. Kalau misalkan lagi ada hujan ya kita nggak bisa iya, ngapa-ngapain. Jadi in between lagi menunggu tuh anak-anak ini Iya, pasti iya, selalu Istirahat ya. ngambil waktu untuk tidur. Atau dan enggak main. atau nggak main gitu. Cuma kan kalau udah malam waktu itu ya pas kita syuting di rumah itu loh yang hujan yang nggak berhenti berhenti hujan. apa Aduh, akhirnya banget malam gitu. Ya udah mau nggak mau kan mereka ya ya oh bagus, tapi maksudnya dengan mereka sadar mereka harus istirahat tuh oke banget Iya. sih. Oke banget kan kadang ada anaknya, wah lagi nggak syuting main Iya, main. ngapain Iya, gitu iya nggak benar. peduli Ntar kalau udah aja. take-nya capek gitu ya. Cuma ya mereka tahu porsinya mereka kayak aku harus istirahat ya. Mereka tidur di situ jadi ya. Next. Siapa yang paling terlihat cool di depan kamera padahal aslinya manja banget? Adel gak sih? Kamu lah. Aku ya? Kamu kan sebagai kakak yang kayak kita harus ini harus begini Dek, kita harus gini. Emang Tapi dibilang nggak manja juga sih. ini gimana? Zahra kali ya, Zahra Iya kali Zahra. ya. Oh, Zahra ya, Di Zahra sini, ya. Zahra sih. Susah tapi aku cie. Karena yang paling kecil kali Zahra ya. Masih kelingi-kelingi gitu ya. Tapi enggak juga sih sebenarnya. Oh, enggak dia. Iya, maksudnya dia main juga main ngobrol sama yang lain-lain mau yang dewasa gitu juga ngobrol gitu aja nggak yang Extrovert kayaknya dia ya. Iya. iya. Extrovert. Enggak, ya dia ekstrovert tapi kalau misalnya baru ketemu tuh dia Oh, biasa iya. diam. Oh, Ya, wajar sih. Belum panas ya. Belum Iya. panas. benar, Bahasanya benar. belum panas, benar. Belum panas. Iya, jadi dia Ngerti nggak belum panas? bersosialisasi gitu. Belum panas, jadi kayak masih diem-diem dulu. Iya, masih Nanti kalau diem-diem. misalnya dia udah tahu, udah Oh menurut aku belum cair.
Bisa. Boleh. Iya. Ya ini generasi kita belum panas namanya. Kalau belum cair generasi kamu bener. Siap. Bener sih gak ada yang salah sih. Ya, Ya Kak ya. konsepnya. Bener-bener Sama. Tuh belum panas, belum cair Belum Fis. cair. Next jangan belum panas ya. Ganti. Gak Oke. apa-apa. Yang terakhir nih ya. Terakhir. Yes. Siapa yang paling gak sabar nunggu film Children of Heaven tayang di bioskop? Aku. Kompak semua. Kasih. Emang tayang semuanya. tanggal berapa? 27 Mei. 27 Mei 2026. Nah, bisa besok nggak? Nggak bisa. Aku sih maunya juga. Apa kita setel aja di bawah sekarang nih? Boleh nggak? boleh. Izin. Izin. Boleh nggak kita duluan nonton nih? Kita mau Kemarin nonton pas sekarang. lagi ada Mas Hanung, kita nggak bisa duluan nih Mas. Tapi kamu belum nonton Kak sampai Belum, sekarang? sama sekali. Belum. Semua belum ada yang Pernah. nonton. Waktu ADR. Oh iya, cuma kan itu kan sepotong-sepotong adegan. Oh apa Review karena kamu doang ya. banyak kali ya? Tapi kan gak semua scene di Iya. ADR juga ya. Sepotong-sepotong sih. Sepotong-sepotong sih, untuk the whole filmnya belum ada yang nonton deh. Sengaja kayaknya. surprise kali ya. Nanti pas gala. Siapin. Duh. Oke, tadi kita udah mention juga judul filmnya Children of Heaven. Mungkin belum dijelasin juga sama Kak Farina sama Jared Kak. Film ini tentang apa sih Kak? Children of Heaven ini? Jared mau mencoba untuk menceritakan? Boleh? Film ini tuh tentang perjuangan seorang kakak dan adik untuk mendapatkan sepatu gitu. Karena kakaknya ini sudah menghilangkan sepatu adiknya. Bukan dia sih yang ngilangin tapi ya udah. Tapi ya udahlah, mungkin garis besarnya seperti itu ya. Kalau Kak Farina mungkin menambahkan. Yang diselipkan banyak sekali cerita tentang kekeluargaan, kebersamaan, dan perjuangan sebuah keluarga untuk menjadi satu utuh dan saling membantu, saling menolong. Terus dibumbui dengan cerita-cerita yang sangat menarik, yang pastinya nanti bisa langsung ditonton aja dong. Gak sabar ya Fis. Nggak sabar. Tadi kan Jirot juga udah bilang kalau ini sebenarnya konfliknya adalah sepatu yang cuma ada satu ya sebenarnya. Nah, aku mau nanya kalau dari Kak Farah sama Kak Jared. Jared pernah nggak punya pengalaman yang sepertinya sepatu tuh menjadi suatu barang yang mewah gitu? Mungkin pas Kak Farah masih kecil, mungkin ada momen tukeran sepatu sama saudaranya mungkin. Kalau tukeran sih enggak, cuma orang tuaku tuh tipe yang tidak dengan mudah memberikan barang yang kita mau gitu. Jadi memang harus ada nunggu momennya atau aku harus menabung dulu gitu. Zaman dulu kan aku nggak tahu sih kalau anak-anak sekarang tuh masih suka dikasih uang saku gitu nggak sih buat sekolah? Kadang-kadang tapi sekarang uang sakunya itu bukan saku. Oh oke. Imani. Imani. Cash gitu ya sekarang ya. Iya, benar. Kalau di kantin-kantin ya. Iya sih. Iya udah benar-benar. cash. Itu Udah kan bukan jadi cash. ya mungkin apapun itu bentuknya, tapi kalau dulu kan aku benar-benar yang uang jajan gitu ya. Jadi ya dari situ ada banget tuh yang aku nabung dikit-dikit dari Untuk uang beli jajanku barang yang setiap kamu mau hari gitu. kayak gitu-gitu. Dan sepatu menurutku zaman aku kecil dulu tuh ada sesuatu yang sangat mewah banget sih. Karena ya itu kalau emang belum butuh atau rusak ya emang nggak akan dibeliin. Iya. Jadi ya emang harus menunggu momen tertentu untuk mendapatkan sepatu itu. Oke. Bener Kalau sih. Jared? Mungkin kalau aku sih alhamdulillah nggak ada yang kayak tuker-tukeran sepatu sama kakak ya, alhamdulillah. Tapi mungkin dulu waktu aku kecil aku itu pengen banget sepatu yang ada rodanya gitu loh. Sepatu roda. Sepatu roda. Iya, iya, nyala-nyala gitu ya. Iya bisa. Bisa sepatu roda tuh menurutku sih kayak basically sepeda tapi pakai sepatu gitu. Sepeda roda campur sepatu kan bisa gak perlu ngangkat kaki gitu, tinggal gini-gini aja gitu. Dan lebih cepet jalannya. Ya lebih Terus cepat. akhirnya kamu bisa mendapatkan sepatu itu? Iya, aku dulu sempat dikasih sepatu roda itu. Sekalian juga kakakku juga dikasih. Jadi adil ya kakaknya sama Jared juga dikasih. Nah, yang kita tahu juga Children of Heaven ini kan melalui proses open casting ya. Nah, gimana sih perasaan Jared akhirnya terpilih sebagai peran utama dan memerankan sosok Ali ini? Kamu peran utama loh di film ini. Ya, aku sih udah pasti seneng banget ya karena bisa kepilih buat film yang dulu aku suka nonton. Gak dulu juga sih. Kamu pernah nonton yang Pernah, ini, pernah. tapi, Aku pernah nonton yang asli, bagus sih filmnya.
Nah tadi aku juga udah sempat ngeliat trailernya Kak Farah sama Jared. Tadi juga banyak adegan yang kamu lari harus balikin sepatunya dan bahkan ada lomba lari juga kan kamu di situ. Nah itu kan lumayan berat untuk kamu yang di usia berapa? 11. 11 tahun ya, mungkin harus lari, syuting dan retake. Itu kamu ada latihan khusus nggak? Misalkan kayak latihan lari atau gimana? Atau olahraga Ada. tertentu? Waktu masih sebelum syuting kan, itu ada workshop dulu. Oke. Jadi aku sama Humaira, itu kita itu nanti ada orang yang ngebantuin kita lari, ini formnya kayak begini gitu. Terus nanti diajar gimana staminanya bisa Stabil cukup, ya, bisa stabil ya. Dan gimana nafasnya gitu, jangan pakai mulut gitu, pakai hidung, dan harus jangan pendek-pendek, ambilnya kayak lebih tarik nafasnya lebih panjang, bisa buang nafasnya lewat mulut bisa. Sebenarnya diajarinnya kayak begitu-gitu sih, kayak larinya. Tapi pas kamu syuting adegan lari itu udah happy berarti udah siap. ya? Udah siap, udah Siap ready. ya, udah ready gitu. Keren. Hebat Tepuk tangan sih. buat Jared. Keren banget, banget. Kak Faradina sama Jared kan di film ini sebagai ibu dan anak, Fatimah dan Ali. Kalian bangun chemistry-nya gimana sih? Kan mungkin Kak Faradina punya anak ya, jadi mungkin bisa relate kali ya untuk sama ketemu anak seumuran anak kamu gitu. Iya. Dua anak ini tuh anak yang luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi mereka tuh tahu gitu. Mereka tuh tahu kita tuh di sini akan berperan sebagai apa dan bagaimana. Jadi kayak pas ketemu pun udah kayak secair itu, udah secair itu. Jadi kayak udah ngobrolnya, terus mereka pun juga kan biasanya kalau misalkan anak-anak, apalagi khususnya untuk si Zahra ya, umuran Zahra, ketemu sama orang asing yang belum pernah ketemu gitu, terus berperan sebagai ibunya ya, itu kan kayak kikuk-kikuk gitu ya biasanya. Maksudnya aku melihat anakku aja kalau sama orang lain, jangan kan suruh tos atau suruh pelukan atau apa untuk ketemu dan say hi aja mungkin nggak akan tiba-tiba dengan strangers gitu, nggak akan mungkin hai, ayo tante, halo om, nggak akan mungkin, belum bisa untuk segitu. Tapi mereka tuh dengan luwesnya bisa langsung masuk menjadi karakter itu sendiri gitu. Ditambah waktu pas, jadi ini ceritanya aku itu dikabarin saat aku bergabung dan menjadi Ibu Fatimah itu nggak lama sebelum kita syuting, dan ternyata Ali dan Zahra itu Jared sama Humaira itu udah melakukan proses reading di hari-hari sebelumnya, udah kurang lebih udah sebulanan lebih kali ya. Jauh, Iya, Karena kan memang di film ini kan memang dibuat settingannya tuh di Jawa, jadi mau nggak mau mereka harus belajar bahasa Jawa. Kamu Jawa kan sih? Aku orang ya ada Tapi Jawa-Jawanya sih. dia jaksel banget Jaksel gitu banget kan, sih. sebagai anak jaksel, Mungkin ya. purely jaksel kan, untuk masuk ke dalam anak daerah tahun 80-an itu kan beda banget ya. Beda banget, lekuk tubuhnya, gestur-gesturnya, cara penuturannya, bahasanya itu kan akan beda. Jadi mereka udah reading duluan jauh-jauh hari, jadi kayak aku yang bisa dibilang aku yang belajar sama mereka gitu, gimana nih caranya, ayolah gitu. Nah sampai akhirnya waktu pas aku mendapat panggilan kayak ya udah ayo kita screen test yuk di kantornya Mas Hanung gitu. Oke, pas ke sana kebetulan ternyata mereka ini pada mau reading. Jadi aku dipasangin langsung sama si Humaira sama si Zahra itu pas lagi aku screen test. Oh jadi kayak, iya. Aku ingat. Jadi aku langsung, oh ini nanti anaknya, halo Anak dia aku. kayak halo tante, gitu bla 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 bla, udah aja gitu. Mereka dengan seenaknya, jadi kayak yang wah mereka aja bisa memberi aku energi yang seperti itu ya. Jadi aku pun juga harus bisa seperti itu ya. bisa beradaptasi dengan mudah sama mereka yang udah merasuki ke jiwa raganya mereka sebagai peran mereka sebagai Ali dan Zahra itu. Tadi kan juga udah sempat dibilang kalau ini film aslinya dari Iran dan banyak di-remake dari negara-negara lain kayak Singapura, bahkan sekarang ke Indonesia juga. Nah, apa yang membuat kalian yakin film ini akan memiliki standar yang sama dengan film-film yang sebelumnya gitu? Kalau aku dengar ceritanya dari Mas Hanung, saat memang film ini sudah mau dibuat, ternyata director aslinya Bapak Majid Majidi itu ternyata mereka langsung berkomunikasi, langsung teleponan langsung dengan Mas Hanung. Gitu. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia?
pakai translator gitu. Mungkin pakai Pak bahasa Inggris Majid kali ya. belum bisa bahasa Indonesia kali ya. Mungkin bahasa Inggris kali Bahasa ya, Inggris Kak. mungkin ya. Aku nggak tahu detailnya seperti apa. Cuma Mas Hanung ceritanya seperti itu dan yang tadinya Mas Hanung tuh tidak percaya MD akan membuat film yang sangat realis seperti ini, tapi mendapatkan mandat dan pesan-pesan dari Majid-Majidinya langsung kalau dia nggak mau mengangkat film ini adalah sebuah film yang Sedih. yang lekat dengan kesedihan dan Yang cuma buat sedih-sedihan betul, doang. yang cuma orang penonton tuh datang nonton film ini cuma pengen, aduh sedih ya, kasihan ya karena kemiskinan, karena apa, nggak mau gitu. Itulah yang bikin Mas Hanung juga semangat untuk membuat film ini. Ya udah akhirnya memang dibuat. Jadi menurut aku selain ini adalah film remake, tapi ini adalah sebuah film adaptasi juga. Jadi yang namanya adaptasi kan kita nggak bisa ya copy paste semuanya langsung masuk ke film Indonesia gitu. Harus diberi sebuah apa ya, Bumbu-bumbu sedikit, sentuhan-sentuhan, iya, sentuhan-sentuhan yang sangat lokal, sangat Indonesia sekali. Nah aku tuh seneng banget sama film-film yang banyak sentuhan kebudayaannya, salah satunya ini karena kita bisa lihat dari lokasinya, dari cara kita berkomunikasi, apalagi ini dikentelin lagi dengan dialek-dialek itu, kan ini diambilnya Jawa Semarang, Iya. jadi ya kita walaupun akhirnya ini kita tidak pakai purely bahasa Jawa karena waktu itu Pak Manoj kayaknya nggak mau kayaknya kita tetap Indonesia tapi ada unsur Jawanya. Indonesia Jadi Jawa. Indonesia Dialek-dialeknya Jawa, aja ya. tetap bahasa Indonesia baku yang dilafalkan di tahun 80-an gitu. Karena menurut Pak Manoj ini kayak biar lebih deket dan orang yang menonton nanti bisa lebih relate lah. Kalau misalkan terlalu Jawa banget kan kayaknya nggak mungkin juga ya, jadi susah, jadi nggak fokus gitu. Iya. Nggak semua orang yang nonton juga orang Mengerti Jawa, ya, benar. gitu. Jadi ya dengan adanya bahasa itu, dengan set lokasinya yang menurut aku, Bagus banget ya, bagus Kak. banget. Aku pertama kali datang waktu kita ke Jogja ya, kita ngelihat, kita datang main ke set rumah kita, aku kayak jatuh cinta banget sih dengan perkampungan itu. Banyak komika-komika juga ya. Iya lagi. Yang bikin lucu. Ya, mungkin aku juga Ampun jujur sih. nonton dulu film yang dari Iran itu memang emang sedih banget sih ya. Mungkin sekarang nggak mau mengangkat kisah sedihnya kali ya, Fis. Iya. Cuma Jadi ini ada lebih kisah lucunya. ada komedinya sedikit Komedinya. walaupun nggak banyak ya. Cuma jadinya kan kalau misalkan banyak jadi ya film komedi dong. Cuma Iya, tetap bener. aja disisipin sedikit-sedikit yang mana menurutku itu malah kayak menambah kehidupan baru, warna baru dari film ini gitu. Iya. Porsinya pas. Selain juga ini memang film yang berisikan tentang perjuangan aja Iya. sih. Oke, thank you. Sama-sama, Kak terima Farina, kasih, Kak Farah. Jared Jared, Ali. terima kasih udah main ke Tablet Iya. Bintang. Ya, Iya, nanti kalau ada project lagi kita undang lagi ya, Fis. Pasti. Harus ya. Harus. Ntar diperankan ibu dan anak lagi. banyak ibunya. Cocok chemistry-nya Ibunya nih. banyak. Oke, Sobat Bintang, jangan lupa follow Tablet Bintang, like, comment, and subscribe, dan komen kali ya siapa Iya. kira-kira pengen bintang tamu siapa. Ya, boleh, betul. Terima kasih buat sobat bintang yang nonton dan sampai jumpa di next episode. Dadah. Bye. Terima kasih.